Ысык көліктер ысып гөлгө түшкөндөр ысык көлгө күнө түшкөн ысык көліктер көлү керек пе, көлгө дагы күнө түшкөн ысык көліктер келет пе? Ат баштан атына келин көрдүм, ат баштагы атына келине чөгөлөдүм, атына кели башы менен экен, атын башына эми канча этем. Kurang dari 24 jam, tampilan stadion utama di Sumut Area Sport Center pun menjadi sorotan. Jurnalis Uzbekistan, Mali dan Tajikistan tercengang hingga tak percaya melihat kemegahan Stadion Sumut di kejuaraan Piala Kemerdekaan 2025. Ajang Piala Kemerdekaan 2025 yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, bukan hanya menjadi arena pembuktian timnas Indonesia U17. Turnamen ini juga menjadi momen langka di mana dunia, khususnya para jurnalis dari Uzbekistan, Mali, dan Tajikistan, dibuat tercengang hingga tak percaya ketika pertama kali menyaksikan kemegahan stadion yang menjadi pusat perhatian tersebut. Sejak hari pertama mereka menjejakkan kaki di kompleks stadion, ekspresi takjub dan kagum tampak jelas. Banyak di antara mereka yang terbiasa meliput pertandingan di negara masing-masing, tetapi mengaku jarang melihat stadion dengan perpaduan teknologi modern dan sentuhan budaya lokal yang begitu kental. Piala Kemerdekaan 2025 mempertemukan 4 tim kuat, Indonesia, Uzbekistan, Mali, dan Tajikistan. Ketiga negara tamu datang dengan tim U17 terbaik mereka, disertai rombongan ofisial dan jurnalis olahraga yang bertugas meliput jalannya kompetisi. Setibanya di Stadion Utama Sumatera Utara, yang baru direnovasi besar-besaran pada 2024, mereka langsung disambut pemandangan megah, tribun menjulang, atap modern yang melengkung elegan, dan pencahayaan stadion yang setara standar FIFA. Seorang fotografer dari Uzbekistan terlihat sibuk memotret setiap sudut. Dari kursi single seat berwarna merah putih yang membentuk pola bendera Indonesia, hingga papan skor raksasa beresolusi tinggi yang menampilkan video highlight. Seperti di stadion Eropa, komentar seorang jurnalis, walau tanpa direkam atau diwawancara secara resmi. Stadion ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pertandingan internasional. Ruang ganti pemain dibuat luas, lengkap dengan fasilitas pendingin ruangan, tempat pijat, serta area recovery. Jalur khusus untuk media dilengkapi ruang pers yang nyaman, dengan koneksi internet cepat yang memudahkan jurnalis mengirim berita real-time. Para jurnalis dari Mali, yang terbiasa meliput di stadion-stadion Afrika Barat, dibuat kagum dengan sistem pencahayaan LED yang merata tanpa menimbulkan bayangan berlebih, faktor krusial bagi siaran langsung dan teknologi VAR. Sementara itu, perwakilan media Tajikistan terkesan dengan kebersihan dan keteraturan area penonton, mulai dari gerbang masuk, tribun, hingga fasilitas toilet yang bersih dan terawat. Salah satu fitur stadion yang paling sering dibicarakan adalah sistem tata suara dan pencahayaan. Lampu LED berdaya tinggi yang dipasang di sekeliling atap mampu menyesuaikan intensitas sesuai kebutuhan pertandingan atau acara hiburan. Suara dari pengeras juga terdengar merata di setiap sudut, menciptakan atmosfer luar biasa saat lagu kebangsaan dikumandangkan. Bagi jurnalis Uzbekistan, kualitas ini menjadi nilai plus besar. Mereka menyebut stadion ini sebagai salah satu yang paling siap untuk menggelar pertandingan malam hari dengan kualitas siaran televisi yang jernih. Media Mali dan Tajikistan pun sepakat bahwa pencahayaan stadion ini bahkan lebih baik daripada beberapa stadion besar di kawasan mereka. Selain kemegahan bangunan, para jurnalis juga dibuat takjub oleh atmosfer yang diciptakan supporter Indonesia. Ribuan orang hadir mengenakan atribut merah putih, menyanyikan lagu-lagu dukungan dengan kompak, dan tetap menjaga ketertiban. Sorakan yang menggelegar berpadu dengan koreografi bendera raksasa membuat suasana terasa seperti final kejuaraan dunia. Fotografer dari Mali mengabadikan momen ketika tribun penuh menyala oleh cahaya ponsel penonton di tengah malam pertandingan. Gambar tersebut langsung beredar di media sosial negaranya, memicu komentar kagum dari netizen yang tak percaya itu terjadi di Indonesia. Kejuaraan ini bukan hanya soal sepak bola. Stadion Utama Sumatera Utara menjadi pintu masuk bagi ribuan pengunjung dari luar daerah, bahkan luar negeri. Para jurnalis asing juga memanfaatkan kesempatan untuk meliput keindahan Danau Toba, mencoba kuliner khas seperti saksang, arsik, dan naniura, serta merekam budaya Batak yang kental di wilayah tersebut. Pemerintah daerah memanfaatkan momen ini untuk mempromosikan pariwisata lokal.
Brosur destinasi wisata dibagikan di pusat media, sementara hotel dan restoran berkolaborasi memberikan paket promo bagi penonton turnamen. Akibatnya, dampak ekonomi terasa signifikan di sektor transportasi, akomodasi, dan UMKM. Tanggal 18 Agustus tahun 2025 akan menjadi klimaks Piala Kemerdekaan. Timnas Indonesia U17 dijadwalkan melawan Mali U17 pada laga penutup yang bisa menentukan juara. Semua kursi stadion dipastikan terisi penuh. Media asing menyiapkan kamera terbaik mereka untuk mengabadikan momen yang diprediksi akan jadi sejarah. Stadion akan dihiasi ribuan bendera merah putih, sementara layar raksasa menayangkan potongan momen terbaik selama turnamen. Teknologi VAR dan siaran langsung internasional akan bekerja maksimal, membuktikan bahwa Indonesia mampu menyajikan pertandingan dengan standar global. Meski tak ada pernyataan resmi dalam bentuk wawancara, gestur para jurnalis asing sudah cukup menggambarkan rasa kagum mereka. Beberapa terlihat mengangguk-angguk sambil memotret, lainnya tersenyum puas melihat fasilitas media yang lengkap. Bahkan, ada yang asyik merekam video pendek untuk diunggah di platform digital mereka. Momen seperti ini memberi pesan kuat bahwa kualitas stadion Indonesia kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagi dunia internasional, terutama Uzbekistan, Mali, dan Tajikistan, pengalaman meliput di Stadion Utama Sumatera Utara akan menjadi cerita yang mereka bawa pulang dan bagikan ke publik masing-masing. Keberhasilan Stadion Utama Sumatera Utara menjadi pusat perhatian dunia menunjukkan pentingnya investasi infrastruktur olahraga. Stadion ini bukan hanya fasilitas untuk pertandingan, tetapi juga simbol kemajuan daerah dan bukti bahwa Indonesia mampu bersaing di panggung global. Bagi generasi muda Sumatera Utara, momen ini akan menjadi inspirasi. Mereka bisa bermimpi bermain di stadion megah ini, mengenakan jersey timnas, dan merasakan atmosfer yang sama seperti para pemain dunia di ajang besar. Bagi pengelola stadion, tugas berikutnya adalah menjaga kualitas ini agar tetap konsisten dan bahkan meningkat di masa depan. Piala Kemerdekaan 2025 akan selalu dikenang bukan hanya karena persaingan sengit di lapangan, tetapi juga karena kemampuannya membuat jurnalis dari Uzbekistan, Mali, dan Tajikistan tercengang hingga tak percaya. Kemegahan Stadion Utama Sumatera Utara, perpaduan teknologi modern dan kekayaan budaya lokal, telah menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia berada di jalur yang tepat menuju level internasional. Saat peluit panjang dibunyikan pada laga pamungkas tanggal 18 Agustus nanti, stadion ini akan berdiri sebagai saksi sejarah, bukan hanya bagi timnas Indonesia U17, tetapi juga bagi reputasi Indonesia